Ada yang tahu? Baru bulan lalu. Lupa itu apa yang tinggi PT. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah sampai, saya katakan, kita sudah sampai di kisah Nabi Musa alaihissalam, khusus di Masjid Miftahul Jannah ini, sampai kepada Nabi Musa alaihissalam berdakwah dengan Fir'aun. Jadi Nabi Musa sudah meninggalkan kota Madian, kemudian menuju Misra, Mesir, dan berdakwah dengan Fir'aun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya apa tujuan Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam? Musa alaihissalam ini diutus oleh Allah. Musa ini diutus oleh Allah dalam rangka pembebasan Bani Israel. Tidak ada selangkah lain kecuali membebaskan Bani Israel dari penindasan bangsa Fir'aun, yaitu bangsa Kipti. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan kepada Nabi Musa untuk membebaskannya. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Karena Fir'aun pada masa itu raja yang zalim. Bahkan Fir'aun ini pernah berkata, "Ana rabbukumul a'la." Saya ini Tuhan yang maha tinggi. Iblis saja, syaitan, iblis betul-betul dilaknat, tidak pernah ngaku Tuhan. Ini Fir'aun mengaku Tuhan, jadi iblis pun benci juga dengan Fir'aun. Bahkan dikatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung. Maka karena kezaliman Fir'aun itulah akhirnya Allah utus Nabi Musa beserta saudaranya Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun laknatullah alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bicara Musa, kita akan bicara Fir'aun. Kalau kita bicara Musa, kita bicara Qarun. Kalau kita bicara Musa, kita bicara Haman. Haman ini perdana menteri Fir'aun, wazir. Maka saya katakan berulang kali, Haman ini wazir, perdana menteri, orang kepercayaannya Fir'aun. Urusan infrastruktur Haman. Qarun bendaharanya Fir'aun. Urusan peperangan Haman. Urusan diplomasi Haman. Haman ini wazir, perdana menteri, orang kepercayaannya Fir'aun. Kalau bahasa kita hari ini Menko, Menteri Koordinator. Urusan COVID di Nyoyo, vaksin di Nyoyo, PSBB di Nyoyo. Jadi sama, orang kepercayaannya. Kalau kita bicara Musa, kita akan bicara satu keluarga. Ada satu keluarga namanya Masito. Kita akan bicara. Kita bicara Qarun, kita bicara Fir'aun, kita bicara Haman, dan kita akan bicara satu keluarga yang bernama keluarga Masito. Nanti kita akan bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika berdakwah ini, apa tujuan Nabi Musa alaihissalam berdakwah? Tujuan Nabi Musa alaihissalam berdakwah ini semata-mata dia ingin biarkan Bani Israel dibebas. Dan Bani Israel ini akan kami bawa. Maka dalam pelarian itulah Nabi Musa alaihissalam membawa sebagian besar Bani Israel lari keluar dari kota Misra. Maka dikatakan dalam sejarah, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan bersama Bani Israel di sebuah lembah. Lembah itu bernama Lembah Ti. Dikatakan dalam sejarah lembah itu Lembah Ti. Allah biarkan Nabi Musa dan Bani Israel mutar-mutar dalam lembah itu tersesat. Berapa lama dia tersesat? Ulama tafsir mengatakan 40 tahun. Tafsir lain mengatakan 400 tahun. Karena sibuk menyelamatkan diri, menyelamatkan iman dari singgasana Fir'aun yang zalim, maka mereka disesatkan oleh Allah. Selama tersesat 40 tahun tadi mereka sibuk memperbaiki diri mereka, maka segala keperluan hidup mereka menjadi tanggung jawab Allah.
Jadi rupanya kalau kita sibuk dengan perkara agama ini, kemudian hidup kita nanti menjadi tanggung jawab Allah. Makanya besok kalau kita Isra dan Mi'raj, Nabi naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Kemudian mengambil perintah sholat. Dulu sholat tidak 5 waktu, sholat itu 50 waktu. Kalau 50 waktu berarti dalam satu hari 24 jam, dibagi 50 berarti setiap setengah jam awak sembahyang. Kalau setiap setengah jam awak sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir sebentar, baru keluar dari masjid nanti puluh azan cilik. Kalau setiap setengah jam awak sembahyang, jangan akan bekerja, jangan akan nikah, jadi caleg itu akan bisa. Kenapa? Itu tandanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ingin menjadikan diri kita ini semata-mata jin dan manusia itu beribadah kepada Allah. Kalau seandainya hari ini, dulu seandainya Nabi Muhammad tidak bernego dengan Allah meminta kurang dari 50 waktu menjadi 5 waktu, seandainya bulan-bulan diterima Nabi 50 waktu, niscaya hari ini keperluan hidup kita menjadi tanggung jawab Allah. Allah yang akan disegar. Tapi dari 50 waktu turun ayat 5 waktu, dari 5 waktu baru turun ayat 20, turun ayat mencari piti. Kalau seandainya 50 waktu sembahyang tidak konek-konek Pak Rojo. Nabi Musa alaihissalam terdampar bersama kaum yang Bani Israel di lembah Ti. Ketika terdampar ini apa kata Bani Israel? Wahai Musa, engkau ni kalamullah, engkau ni Nabi Allah. Mintalah kepada Allah di lembah panas kering kerontang ini ada makanan, tidak ada rumah, tidak ada air, tidak ada tempat teduh. Minta kepada Allah agar Allah berikan kita naungan tempat tinggal. Maka diminta oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Kami berikan awan yang sangat tebal. Ada yang mengatakan awan putih yang sangat tipis. Awan itu mengikuti Nabi Musa dan Bani Israel. Kemana mereka pergi diikuti oleh awan. Panas tidak terasa panas, dingin tidak terasa dingin. Selama berapa lama awan itu mengikuti mereka? 40 tahun. Wassalallahu alaikum warahmatullahi. Allah berikan awan yang sangat tebal. Datang lagi Bani Israel, Musa, apa boleh? Awak kalau ada awan ke Musa, tapi tidak cukup dengan awan dari Musa. Anak awak ingin makan di padang pasir, tidak ada makanan. Bagaimana mau makan? Kita tidak sempat kerja Musa, apalagi mau kerja padang pasir. Mintalah kepada Allah agar Allah berikan makanan. Maka Nabi Musa minta lagi kepada Allah. Allah ceritakan dalam Quran. Salwa itu pertama sejenis minuman yang manis terbuat dari madu. Sedangkan makanan itu terbuat dari daging-dagingan seperti daging burung. Makanan itu kata Allah makanan terbaik dari surga, diantarkan oleh Allah melalui Jibril 2 kali dalam 1 hari. Tidak perlu piwok, tidak perlu dadang, tidak perlu medikom, tidak perlu baskom. Makanan itu siap saji, turun 2 kali 1 hari selama 40 tahun. Ikut cerita Quran. Kalau ada yang tidak percaya kafir. Quran bercerita. Bila Nabi Musa bukannya, bila Bani Israel jadi kontraktor, awal itu bantu dia mengojok, tidak ada hutang lah bayarnya. Mereka sibuk mendekatkan diri dengan Allah. Keperluan mereka menjadi tanggung jawab Allah. Lah siap makan, datang masalah banyak. Apa kata Bani Israel? Musa, aku boleh. Awak karena makan Musa. Kalau tidak makan lah makan. Kalau tidak minum tercoki awak Musa. Sementara pada pasir tidak ada air, mintalah kepada Allah agar Allah berikan kita air. Di mana mencari air di padang pasir? Allah bicarakan firman dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa istasqa Musa liqaumihi fakunna min yasaqal hadad fajarat min husnata asrata aina. Tatkala Nabi Musa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, lemparkan itu tongkatmu, pukulkan itu tongkatmu, dipukul kepada batu, dari batu keluar batu, dipukul lagi dari batu keluar batu. Fajarat min husnata asrata aina. Dari batu itu keluarlah 12 mata air. Mata air yang keluar dari batu, kata ulama tafsir, air itu mengalir selama 40 tahun tidak pernah berhenti. Kapan mereka bekerja? Kapan mereka umurnya? Allah menjadi tanggung jawab mereka. Datang Bani Israel melihat Musa, apa jule?
ada yang hamil. Sementara kalau lahir itu mana pokoknya, mana bodohnya. Mintalah pada Allah. Maka Allah putuskan. Ulama tafsir mengatakan setiap bayi yang lahir dari keturunan Bani Israel yang terdampar di sebuah lembah dikatakan oleh Allah setiap bayi yang lahir itu lahir dengan membawa pakaiannya sendiri, lahir langsung berbaju. Makin besar bayinya makin besar sendiri bajunya. Mudah bagi Allah, mudah. Tengok cipik umang-umang ketek no salam bodang no pernah umang ganti salam tak bodang semua itu salamnya. Mudah bagi Allah. Coba bayangkan. Jadi kalau kita beriman pada Allah, Pak, segala keperluan kita menjadi tanggung jawab Allah. Hari ini kita lari dari keimanan, lari dari Allah, maka hidup kita jadi gelisah, hidup kita jadi susah. Maka betul kata Allah, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan urusan bulan-bulan kepada Allah, dia sandarkan bulan-bulan, wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik, wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah cabut di hatinya rasa takut dan takkan pernah bersedih hati. Jadi tugas kita hanya mendekatkan diri kita dengan Allah. Habiskan masa kita, jadikan diri kita yang terbaik di hadapan Allah. Perbaiki saya kita semua hari ini. Sibukkan diri. Oh dunia kita takut, dunia itu dia. Mati-matian berkerojo dan PPT masuk terjadi. Besok mati-matian sakit dulu, diabetes, mau ke rumah sakit, mati-matian dong PPT itu di dunia. Mati-matian cari makan sampai lupa makan, mati-matian cari makan sampai terlambat makan, mati-matian cari makan sampai ini suram pun tidak bisa makan. Dunia ini itu saja. Maka sebentar kita bersama, mohon maaf jangan kecewa. Makanya mohon maaf setiap saat itu kita mesti belajar untuk menjadikan diri kita yang terbaik dan sabar kita menghadapi segala apapun yang diberikan Allah di kehidupan dunia. Sabar saja, tidak ada masalah. Makanya kata Imam Syafi'i, kalian itu harus sabar menghadapi kehidupan dunia. Karena sabar itu menurut Imam Syafi'i itu ada 3. Jadi sabar menurut Imam Syafi'i itu ada 3. Pertama namanya as-sabru ala musibah, sabar ketika menghadapi musibah. Apa itu musibah? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, musibah itu adalah segala sesuatu yang datang kepada insan, kepada manusia, yang menyebabkan tetesan air mata, yang menimbulkan rasa sedih dan duka. Itu namanya musibah. Jadi musibah itu dalam kamus besar bahasa Indonesia segala sesuatu yang datang yang menimbulkan rasa kesedihan. Makanya pertama asal ada musibah, sabar ketika diberikan musibah oleh Allah, sabar. Apa musibah yang diberikan Allah? Bermacam-macam. Orang yang kita cintai diambil oleh Allah, diwafatkan suaminya, anaknya, dihilangkan pekerjaannya, dihilangkan hartanya, seluruh musibah yang datang itu. Maka ini cuma satu, sabar. Sabar tidak ada ilmu sabar itu yang paling tinggi. Kita sabar menghadapi dunia. Makanya betul kata Nabi, ajaib al mukmin, ajaib orang beriman itu. Ketika mereka ditimpakan kesusahan, mereka bersabar. Ketika mereka ditimpakan kesenangan, mereka bersyukur. Ajaib orang beriman. Satu. Yang kedua, as-sabru ala taati, sabar di atas ketaatan. Jadi orang taat ini mesti sabar juga, Pak. Karena ini mohon maaf, kita beramal ini tergantung niat masing-masing. Kita beramal dunia. Kita beramal ini tergantung amal masing-masing. Ada orang beramal seperti amalnya para pedagang. Dia beramal atas dasar kena untung saja, maka dia beramal. Ada orang beramal karena amalan ibadah para muda, beramal atas dasar takut dengan ancaman Allah. Padahal yang terbaik itu beramal atas ridha Allah. Kata ulama, kalau kalian beramal untuk mencari ridha Allah, kalian akan terkejut dengan pemberiannya. Kalau terkejut, berarti pemberian Allah itu yang tidak pernah kita bayangkan selama ini. Jadi beramal ini makanya ulama tarbiyah kita beda-beda. Makanya fadail amal, keutamaan amal yang kita baca, itu hasilnya pasti berbeda-beda. Orang siapa yang menjaga salat duha, Allah berikan berkah rezekinya, ditambahkan rezekinya. Ada kawan yang salat duha, bertambah proyeknya, bertambah rezekinya. Ada yang kawan sembahyang duha, kontinya kojo. Karena ujinya berbeda-beda. Kalau kita samakan, nanti ibu kecewa. Barang siapa yang menjaga wudhunya, barang siapa yang qiyamul lail, tahajud, salat malam, Allah berikan cahaya pada wajahnya, Allah berikan sakinah, ketenangan. Ada kawan yang tahajud malam luar biasa, rezekinya, proyeknya lancar, rumah tangganya sakinah. Ada yang kawan
Bapak Ibu nggak usah pikirkan yang panjang-panjang. Disuruh Allah ibadah, disuruh Allah sujud, kita ini hamba. Itu tugasnya sujud dengan siapa? Dengan Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu. Sujud saja tanpa ada embel-embel. Nggak usah tanpa ada embel-embel, nggak usah. Maka sabar dalam ketaatan. Ibu pikir, bapak akan taat, ibu akan taat. Terus bapak akan bahagia, terus rumah tangga akan sakinah, kemudian harta bapak akan berlimpah-limpah. Enggak, ujian kita berbeda-beda. Ada orang taat memberikan kepada miskin, ada orang taat lagi dimiskinkan oleh Allah, ada orang taat maaf. Ujiannya berbeda-beda. Sabar dalam ketaatan. Kita tidak bisa sabar. Lapannya kami sebanyak besar sampai tahun dengan Sajio, tapi tidak ada 24 ribu. Kawan dan teman Sajio sukses di ini masalahnya. Esok ada terhati sabar dalam ketaatan. Sabar saja, makanya kita tidak punya bela-bela pak sujud saja. Ibadah saja. Jangan punya bela-bela yang lain. Kita akan kecewa. Ketika bela-bela kita hidup tidak sesuai apa yang kita harapkan, kita akan kecewa. Dua. Yang ketiga, apa sabar yang ketiga? As-sabru ala maksiat. Sabar ketika tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi makanya maaf yang diceritakan Allah itu sebetulnya kita tidak. Kenapa saya katakan tidak? Maaf, Bapak tidak punya uang. Sungguh. Kenapa? Dengan kita tidak punya uang tertutup beberapa pintu maksiat. Tapi kalau Bapak punya pintu, maaf, Bapak punya pintu 10 juta di saku kiri, 10 juta di saku kanan, 2 miliar di rekening. Tiap malam Bapak bawa cewek hotel. Karena Bapak punya peluang, pintinya, otoan, kado, hotel bisa dibayar, uang banyak, terbuka pintu maksiat. Tapi kalau Bapak miskin gini, bagaimana mungkin akan membawa cewek ke hotel untuk boleh segini pintinya, bisa. Jadi kalau ada orang miskin sering untuk keterlaluan. Bapak saya cewek itu dari orang kaya. Orang kaya dia punya potensi, tapi kalau dia tahan dirinya, dia sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dia punya peluang untuk itu. Jadi kita ada kasih Allah kesusahan, alhamdulillah tertutup salah satu pintu kemaksiatan. Tidak ada lagi kita mengeluh. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan kalau ada orang yang tidak terima nasibnya hari ini, tidak terima keadaannya hari ini, tidak terima kesusahannya hari ini, sama artinya dia tak terima dengan apa yang diputuskan Allah. Kalau dia terima dengan keputusan Allah, mesti dilakukan oleh Allah SWT. Menghadapi rumah tangga sabar, menghadapi istri sabar, menghadapi suami sabar. Maaf, tadi kemarin sore saya membahas masjid Al-Qadha dalam waktu. Saya sampaikan ke jamaah beberapa hal. Ada sebagian dari kita sebelum nikah dia berpacaran dengan suami. Ketika dia berpacaran, yang paling elok cewek ini, yang paling ganteng cowok ini, yang paling lembut cewek ini, yang paling royal cowok ini. Setelah nikah berubah keadaan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran dan engkau wariskan keturunan kepada istrimu. Dalam tafsir menafsirkan ayat seolah-olah Allah bercerita. Apa kata Allah? Ketika kalian nanti menikah, bertemu dengan istri kalian, sifat-sifat yang dulu tidak pernah kalian jumpai. Dulu ketika bercewek lomui, ketika nikah patri berciri ujungnya. Dulu ketika menikah curah, ketika menikah sampai gigi. Dulu ketika sebelum menikah lembut, ketika menikah hot kayak dispenser hot dan cool. Kalau ketemu dengan sifat-sifat buruk istri kalian hari ini yang tidak pernah kalian jumpa sebelumnya, apa? Jangan terima. Sama. Kenapa? Allah tidak jodohkan kalian kepada perempuan lain. Allah jodohkan kalian kepada istri kalian yang serba kekurangan. Karena artinya Allah telah siapkan kekurangan istri kalian, maintenance-nya, desainnya, perlengkapan menyempurnakannya telah Allah siapkan pada diri kalian semua. Begitu juga para istri yang melihat kekurangan suami, jangan marah, sabar. Kenapa Allah tidak jodohkan ibu dengan laki-laki lain? Kenapa Allah jodohkan ibu dengan suami ibu? Karena kekurangan suami ibu telah disiapkan Allah, desainnya, formulanya ada pada diri ibu. Kalau seperti ini kita berbuat, kita sisanya. Dunia ini aman.
dosa setan iblis yang tidak pernah berbuat dosa maksud itu malaikat. Istri kita bukan malaikat, suami kita juga bukan bidadari, suami kita juga bukan iblis yang selalu salah. Maka ketika kita jumpai karakter dan sifat-sifatnya yang selama tidak pernah kita jumpai, jangan marah, bersabar. Karena mohon maaf kalau kita bersama, kita sabar. Bukan menghadapi di dunia luar saja, dalam dunia domestik rumah tangga pun kita mesti sabar menghadapi kehidupan dunia. Tidak ada lagi kalau seperti ini, masya Allah. Kita kembalikan kepada Al-Quran, Allah. Saya disampaikan kepada bersama belajar sabar. Maka itu yang kita lakukan. Setiap Nabi Musa alaihissalam beriman kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah, keperluan hidupnya menjadi tanggung jawab Allah, menjadi tanggung jawab Allah. Allah yang akan menyempurnakan. Makanya saya cerita dengan kawan-kawan saya, Bu, tanamkan di hati kita, tidak akan mungkin hidup kita susah. Kita ke masjid, kita sholat, kita ikut pengajian, kita mulai untuk taat pada Allah. Hidup kita tidak akan pernah susah. Hidup kita tidak akan pernah payah. Kenapa? Karena yang memelihara kita Zat yang Maha Kaya. Tanamkan di hati. Orang kafir saja berzina tiap malam, minum tiap malam, diberi Allah makan. Tak mungkin orang yang ke masjid kalau dia tidak kelaparan, tak mungkin. Kalau begitu, terus begini, apa yang kita lakukan? Orang tak sholat saja diberi makan oleh Allah. Tak mungkin orang yang sholat, orang yang sujud tidak diberikan makan oleh Allah, itu tidak mungkin. Makanya mohon maaf, untuk hidup dijamin oleh Allah. Makan, minum dijamin Allah. Yang tidak dijamin Allah untuk lifestyle, untuk gaya hidup, itu tidak pernah dijamin Allah. Mobil Pajero, Fortuner, itu tidak dijamin Allah. Tapi kalau sekedar untuk hidup dijamin oleh Allah. Cuma yang membuat kita susah, Pak. Selera awalnya di orang. Atau kecil orang apa namanya? Dalam bahasa orang kan, selera kadang menanggung kita. Selera awal yang membuat kita susah. Makanya mohon maaf saya sampaikan kepada bersama belajar sedikit demi sedikit dalam kaitan kehidupan dunia ini, kita belajar untuk menerima sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israil ketika terdampak sebuah lewati, dia belajar untuk menerima apa yang diputuskan Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar Bani Israil untuk menerima apa yang diputuskan Allah dalam kehidupan mereka. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya lanjutkan, saya berikan kesempatan kalau ada yang menginginkan, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan, ada yang mau tanya Pak? Sebelum saya bilang. Ada yang mau tanya Pak? Baik, ada yang bertanya? Oh, kita belajar sendiri. Makanya saya katakan bahwa kita bersama. Kalau kita belajar sama dan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita baru tahu artinya bebas. Kalau sudah berada dalam dunia, kita baru tahu artinya sehat. Kalau kita diberikan sakit oleh Allah, ini baru tahu artinya punya anak. Kalau diputus kandung oleh Allah. Kita belajar sedikit demi sedikit setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, kita belajar tanpa harus merasa kami tidak pernah sebagaimana Nabi Musa dia dengarkan pakai perintah Allah, menjalankan perintah Allah, maka Allah berikan pertolongan dalam kehidupan mereka. Bukan hanya Nabi, tapi kaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kata ulama, sabar itu bagian daripada mukjizat yang itu. Ini boleh ada sabar ini merupakan bagian mukjizat yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Makanya belajar sampai kapan kita sabar Ustaz? Ya sabar. Namanya sabar, kalau sabar ada batasan, tidak sabar. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya sudah ikhlas, maka dia perlu belajar ikhlas. Sabar yang tidak ada batasnya, sabar saja. Karena ilmu yang paling penting tingkatannya sabar. Di atas sabar dan bawah dan keikhlasan. Makanya belajar, terima apa yang diputuskan Allah, jalani apa yang terjadi di kehidupan dunia, jangan pernah mengeluh di kehidupan dunia ini, dan saja. Syukuri apa yang diberikan Allah, nanti Allah tambah apa yang kita syukuri dari Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ibu mohon maaf, pulang ke rumah, hidupkan anak, hidupkan istri, hidupkan suami, hidup di rumah sampai katakan kepada mereka, ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menangislah jikalau anak, istri, suami, istri kita tidak taat kepada Allah. Menangislah kalau istri kita membuka aurat. Menangislah kalau suami kita bersolat. Menangislah kalau anak-anak kita masih bermaksiat. Menangislah kepada Allah. Kita gagal untuk berdoa, kita gagal memberi mereka di kehidupan dunia sehingga mereka boleh Allah dan Rasul dalam kehidupan ini. Hari ini kita menangis kalau anak kita tidak sekolah, kita khawatir. Kalau anak kita bolos, kita takut. Kalau anak kita pakai ganja, pakai sabun, kita khawatir. Tapi pernahkah kita khawatir ketika anak laki-laki kita tidak ke masjid? Pernahkah kita khawatir ketika anak perempuan kita telanjang muka Allah? Pernahkah kita khawatir ketika suami kita meninggalkan sholat? Pernahkah kita risau ketika suami kita berjudi dan bermaksiat? Tidak sedikit pun rasa kekhawatiran itu. Makanya dari itu kita belajar rubah mindset ini, rubah cara pandang ini. Biar hidup kita susah, tapi susah dalam mentaati Allah. Biar hidup kita miskin, tapi miskin dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Biar hidup kita serta terbangun, tapi terbangun dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini yang terjadi dalam kehidupan ini, Allah akan berikan keindahan, Allah akan berikan sakinah, Allah akan berikan tumakninah dalam kehidupan ini. Apakah kehidupan dalam rumah tangga maupun kehidupan di luar rumah tangga, Allah berikan ketenangan dalam kehidupan ini. Pastinya ada amal telah umurnya. Makanya saya berikan wasiat kepada Bapak Ibu, pulang ke rumah sampaikan kepada anak istri. Satu katakan, ciri rumah tangga yang ada agama. Ciri rumah tangga yang ada agama itu cuma satu. Apa cirinya? Rumah tangga yang ada agama itu cirinya cuma satu. Apa cirinya? Dalam rumah tangga itu saling menyempurnakan hak. Suami berlomba-lomba sempurnakan hak istri. Istri berlomba-lomba sempurnakan hak suami. Anak berlomba-lomba sempurnakan hak orang tuanya. Orang tua berlomba-lomba menyempurnakan hak anaknya. Itu tanda agama hidup di rumah tangga. Tapi sebaliknya, kalau rumah tangga itu tidak ada agama, yang ada itu cirinya cuma satu. Kalau ciri ini ada di rumah tangga kita, itu pertanda agama sudah mulai hilang dalam kehidupan rumah tangga kita. Apa cirinya? Di rumah itu saling menuntut hak. Mana pintu berado, mana pelayanan, saling menuntut hak. Jika itu terjadi, karena rumah tangga kita sudah dalam kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ini menjadi sebuah bahan perhatian yang kita bersama. Saya yang hadir pada malam hari ini, kita datang mengenai rumah dunia. Kami bagi 60-70 tahun saja, pasti kita akan bertemu dengan Allah. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mau tidak atau mau atau tidak mau, kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi, saya minta kita bersama. Mohon maaf, saya minta doa kita bersama. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, bulan Februari tanggal 27 saya akan datang mendekat kepada Allah. Bagi Bapak Ibu yang ingin berangkat bersama saya persilakan 27 Februari selama lebih kurang sekitar 12 hari. Dalam bulan kita awal lebih kurang sekitar 45 orang. Tanggal 27 Februari. Berdoa sungguh-sungguh yang punya azab dan mulia yang ingin berangkat dari saya lewat Kuala Lumpur pakai Saudia Airlines. Insya Allah kita akan dibuka dan menikah lebih kurang sekitar 12 hari. Karena tanggal 20 itu kalau sudah ke sana, Dr. Mustafa Kemal berangkat dengan jamaahnya pada orang. Tanggal 27 insya Allah saya akan berangkat juga membawa beberapa orang. Dan sekali lagi saya dibawa oleh bersama yang punya yang ingin berangkat boleh berangkat bersama saya. Jika tidak rutin berangkat yang lain, silakan tidak ada masalah. Yang penting kita
tahu karena ini penghujung hari lahir dan kita akan masuk kepada bulan Rajab. Dan Januari ini kita akan sebelum ke atas ini berhitung dan bulan Rajab, dan kita akan masuk bulan Syawal, sementara kita akan masuk bulan suci Ramadan. Oleh karena itu lakukan persiapan karena tidak ada amal, tidak ada ibadah puasa yang paling banyak dilakukan Nabi di bulan Ramadan kecuali yang kedua bulan saja. Bulan itu bulan Rajab dan Syawal. Sampai-sampai kita berdoa Allah mengabarkan dari Rajab bersama Ramadan. Ya Allah, rahmati kami pada bulan Rajab dan Syawal, sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Kalau seandainya umur kita tak sampai pada Ramadan tahun ini, maka minta kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Minta kepada Allah agar Allah wafatkan kita sebagai seorang syuhada. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kondisi memang hujan, saya harus pulang. Beberapa bulan habis pagi saya ada acara. Dari sana subuh saya baru pulang. Subuh tadi di Masjid Bangun Solar Kulim jam 9 di PT Singkat Pada. Dari PT berapa darinya berapa PT-nya. Kemudian Fatih di Masjid Fatimah dengan Paus. Jam 2 tadi di Harapan Raya. Setengah 4 tadi di Masjid Rondo dengan Bakti. Pada lalu di sini, pada di sana. Dan sekali lagi saya mau izin di kondisi hari ini. Saya lihat ada sholat isya tempat sholat tempat masjid yang terakhir ini. Sekali lagi karena mereka menyebut bulan suci Ramadan sekaligus bisa dipercepat dan mereka melaksanakan satu anak yatim. Sekali lagi saya mau izin sebesar-besarnya dan tidak perlu saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha